Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada nomor 11. Teori humanistik itu mementingkan eklektik. Eklektik artinya yang seperti saya katakan tadi, dia merangkum menggunakan seluruh teori yang ada. Yang penting tujuannya itu ini. Memanusiakan manusianya. Pokoknya teori apapun boleh digunakan asal dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. Kalau manusia menjadi baik perlu diatur dengan cara dipaksa setiap hari. Misalnya anak didik kita supaya rapi, kita harus paksa setiap hari, harus teliti, masuk kelas harus diteliti dulu ibaratnya kerapian bajunya, kalau tidak disuruh pulang. Jika harus dipaksa seperti itu kan behavior, kan sudah tidak sesuai zaman. Tapi kalau memang itu menjadikan dia manusia yang disiplin, tidak masalah menurut humanistik. Kalau anak menjadi rajin karena kita hukum, anak menjadi lebih baik ketika kita hukum, dia menjadi manusia yang lebih baik, menurut humanistik tidak masalah. Walaupun itu ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kurtilas. Pembahasannya seperti itu. Nah, insya Allah ini ke bawah karena ini bukan teori belajar lagi, ini bisa agak cepat. Ini ke atas tadi kan karena pembahasan teori belajar. Saya jelaskan satu-satu dulu. Kalau yang ini adalah meaningful. Meaningful. Ini pengertian dari meaningful. Learning, meaningful. Man apa artinya? Man itu arti, bermakna. Bisa dikatakan juga pembelajaran bermakna. Meaningful itu pembelajaran bermakna salah satunya. Berarti kalau yang ini teori pembelajaran bermakna tadi teorinya Ausubel dan Brunner, ini teori kognitif. Jadi pembelajaran seperti itu. Saat seseorang berperilaku, Waalaikumsalam, monggo. Seseorang berperilaku untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara bertingkat. Ini adalah teori hierarki need. Hierarki, tulisannya seperti apa tulisan hierarki? Ya, hierarki. Hierarki need. Ada tataran-tataran kebutuhan. Ini teori hierarki need. Gampangnya tataran-tataran kebutuhan. Saya tulis pakai bahasa Indonesia saja ya, karena tulisan Inggrisnya saya tidak tahu. Tapi hierarki need. Saya tulis pakai ini, hierarki gitu saja. Hierarki need. Tapi ini nanti dicari sendiri tulisan Inggrisnya. Bukan apa yang dipikirkan atau dilakukan peserta didik, tetapi bagaimana peserta didik mengalami dan merasakan kehidupan. Ini apa ini? Ini teori humanistik. Tapi menurut Roger, yang diminta ini adalah pengertian eklektik. Ya. Tapi ini juga sama. Ini menurut Roger. Tapi ini bukan pengertian eklektik. Ini sama teori humanistik. Ini pun yang C juga teori humanistik, tapi menurut Abraham Maslow. Bukti takut kena kaenek toko Maslow, Abraham Maslow. Lalu kemudian yang D sudah saya jelaskan. Kemudian yang E, teori humanistik adalah kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir deduktif. Deduktif apa deduktif? Deduktif, Anda melakukan pembelajaran, menyimpulkan dulu pembelajarannya, baru dijabarkan rinci. Begitu. Bukan ya? Jadi humanistik itu teorinya induktif. Artinya Anda menyajikan potongan-potongan fakta, baru nanti mengeneralisir. Kan seperti itu. Panjenengan biasanya melakukan percobaan kalau matematika. Percobaan, terakhir rumus. Apa kebalik? Rumus, lalu kerjakan anak-anak, kayak gitu ya. Itu deduktif, ya. Deduktif.
Ini rumusnya anak-anak, besok ujian pakai ini, dijamin ampuh begitu. Itu deduktif. Kalau yang sajikan dulu contoh-contoh itu induktif. Jadi kesalahannya ini di sini. Nomor 12. Menurut teori Kolb, Hone, Mufrad, Murdoch ya, Murdoch beda mana? Mufrad. Apa ini bacanya? Mumford ya. Penggolongan peserta didik dijadikan ada 4 tipe. Nah, 4 tipenya yang mana? Kalau yang A, ini ada konkret, konseptualisasi, eksperimen aktif, dan reflektif. Ini hanya khusus oleh 1 orang. Ini menurut Kolb saja. Hanya ini tok. Hanya ini tok. Tapi kalau yang menurut 4 orang ini, maka ini jawabannya. Yang dimaksud aktivis adalah anak itu belajar melalui gerak. Jadi kalau dia tidak bergerak, dia tidak akan paham. Maksudnya begini. Kadang kan ada anak yang kalau dia tidak berdiskusi dengan temannya, dia tidak paham. Kurma caplok kayak ora paham ya. Tapi begitu dia berdiskusi dengan temannya, oh belajar, oh kudunya kayak gini. Nah itu baru dia paham, praktek langsung. Itu tipe aktivis. Anak-anak dengan tipe aktivis, nah, dia hendaknya diajar dengan ini, problem based learning. PBL apa PJBL? PBL ya. Problem based learning. Life rector. Ini matanya agak kurang bersahabat dari beberapa hari kemarin. Dicopot semut mungkin. Reflektor. Reflektor dari kata, kalau refleksi artinya apa? Kayak cermin. Refleks. Refleks. Merefleksikan. Kalau refleksi pengertiannya apa refleksi secara langsung? Merefleksi itu anaknya itu harus dia mempelajari menjadi cermin. Kalau orang bercermin sih ngapa? Deleng awake dhewek men ngapa? Unyung ke alisek kurang menceng. Kayak gitu maksudnya ya. Itu maksudnya dia menilai baik buruknya si bukan diri sendiri. Baik buruknya, untung ruginya mempelajari mata pelajaran itu. Nah, jadi merefleksi itu, unyong nek belajar gie, dia juga harus dikasih motivasi. Ada saat-saat tertentu, nyong anu seneng matematika, merga nyong kepengen gie. Ada anak seperti itu. Itu anak tipe reflektor. Jadi motivasinya adalah motivasi untung dan rugi. Saya kursus bahasa Inggris disebabkan saya ingin menjadi jubir. Nah, maka saya butuh. Nah, dari sini maka dia tipe reflektor. Kalau tipe teoritis kelihatannya tidak perlu saya jelaskan lebih jauh. Tipe anak ini tipenya tipe kritis. Nah, tipe kalau ada pembelajaran dia kritis maksudnya mengamati ini. Nah, kritis menyaring informasinya. Jadi dia tidak menyaring berdasarkan untung dan rugi, tapi dia menyaring berdasarkan valid betul tidaknya informasi yang diberi. Pragmatis adalah tipe siswa yang dia lebih cenderung pelajaran yang dipelajari bisa digunakan atau tidak. Misal begini, panjenengan kursus untuk memperbaiki kendaraan bermotor. Sekarang kendaraan bermotor umumnya motor 2 tak apa 4 tak? 4 tak. Ketika seorang siswa kursusan diberi pelajaran untuk membongkar motor, membetulkan motor 2 tak, dia tidak mau. Cenggo ngapa Pak? Kusuran anak gunane wong siki motor ki kabeh 4 tak. Maka dia adalah tipe pragmatis. Ilmu yang dia pelajari harus langsung bisa digunakan. Dia tidak akan mau diajar ibaratnya mempelajari
teori tentang nilai-nilai di masyarakat, misalnya masyarakat Batak. Kenapa kamu tidak mau mempelajari nilai-nilai dari masyarakat Batak? Karena saya hidupnya di Jawa, tidak bisa menggunakan nilai itu secara langsung. Pragmatis itu artinya bisa langsung digunakan. Ada anak-anak dengan tipe itu. Pak, gue belajar perbandingan gerbong hitung apa ya Pak? Kayak gitu. Gue ngitung volume kubus dipelajari nanti puyeng kayak gue kubus tumpuk kalori mas. Volumenya gue nggak suka gue ngapa ya Pak? Pernah ada anak tanya seperti itu? Pernah ya? Ada. Tapi ibaratnya kalau anak sampai ke tahap itu dia tidak mau belajar karena tidak ada penggunaannya di dunia nyata, berarti dia adalah tipe pragmatis. Gitu. Secara umum begitu. Kemudian yang C itu tipe anak menurut Jürgen Habermas. Jürgen Habermas. Jurgen Habermas itu di sana ya. Boleh maca apa? Habermas. Tulisannya seperti itu. Ini tipe-tipe penggolongan tipe peserta didik. Beda dengan yang D. D ini adalah tipe-tipe siswa, cara-cara siswa dalam menangkap apa? Menangkap pembelajaran. Jadi beda. Ada di sini ada tipe karakter. Tadi karakter siswa, tadi yang reflektor, pragmatis, itu tipe karakter. Ada tipe cara menangkap, cara belajar, tipe cara belajar. Ada tipe kecerdasan. Nah, ini yang sering ketuker-tuker, kecerdasan. Kalau tipe yang karakter tadi, ini yang apa? Yang B ya, yang B. Ini yang B. Kebalik. Ini yang B. Kalau yang tipe belajar ini yang audio. Terus saya salah. Audio, visual, lalu kinestetik. Kalau audio, siswa cenderung belajar menggunakan ngerungokna. Diterangna guru netok bisa visual nek ora nyawang, ora weruh, ora weruh bendane, ora maca, ora bisa. Itu visual. Audio visual kadang paduan dari duanya. Kinestetik dia harus praktek langsung. Lalu misalnya reflektor. Tipe reflektor ini masuk yang mana? Nah, gini, saya akan bicara kadang satu orang anak tidak hanya memiliki tipe satu belajar hanya satu. Satu orang anak kadang dia bisa memiliki dua tipe belajar. Bisa audio dengan kinestetik, bisa audio dengan visual, bisa audio visual dengan kinestetik. Ini hanya tipe karakter saja, tidak berbicara ke sini. Ya. Bisa jadi ya reflektor memiliki ini. Jadi tidak ada, ini hanya terkait karakter, motivasi siswa dalam belajar. Kecerdasan itu yang seperti kecerdasan bahasa, anak pandai bahasa disebut cerdas linguistik, ada interpersonal. Nah, itu yang D. Ini tipe-tipe kecerdasan. Yang D ini tipe-tipe kecerdasan. Tipe kecerdasan. Jadi nanti di sini karena saya melihat ini sering orang itu bingungnya maksudnya begini. Audiovisual karo aktivis karo reflektor karo interpersonal kuwi bedakne nang masalah apa ya? Kadang-kadang seperti itu. Jadi teorinya bertumpuk, jadi seolah-olah itu satu permasalahan padahal beda. Interpersonal, intrapersonal, naturalis, moral adalah bekal anak sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan, ibaratnya seperti itu. Kalau audio, visual, kinestetik adalah cara dia menyerap materi yang diberikan. Kalau yang aktivis, reflektor, teori, pragmatis itu adalah motivasi dalam mempelajari materinya. Gampangnya seperti itu.
Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 13. Taksonomi Bloom menurut Cradwell and Bloom. Yang pertama, C1 mengingat, C2 memahami. Kata lain memahami, mengerti. Terus C3, saya tulis kata lainnya ya, mengingat. C2 memahami. C3 menerapkan. Dengan cari kata lainnya nanti. Ini saya tulis menimbang, boleh? Menimbang ya, menimbang. Menilai, mengevaluasi. Mencipta, mengkonstruksi, boleh. Menyusun. Saya kata lainnya pakai menyusun saja. Ini mencipta boleh. Berarti urutannya C1, C2, C3, C4, C5, C6. Hati-hati ketika ini saya coret, maka C6 jadi C5. Kenapa? Karena taksonomi Bloom yang awal dalam sejarahnya mencipta itu C5. Kemudian sesudah disempurnakan oleh Cradwell, ini ditarik ke bawah, dirubah posisinya. Jadi orang-orang yang dulu duduk di PGSD zaman old, kemungkinan dia membawa itu, mencipta itu C5. Tidak salah mereka, karena zaman itu memang itu. Tapi yang sudah revisi terbaru, yang panjenengan itu sudah dirubah ya. Gitu. Iya. Maka perhatikan dua orang ini. Kalau hanya kadang-kadang orang itu taksonomi Bloom yang mana? Karena itu harus ditanyakan seperti itu. Tapi kalau misalnya di soal itu muncul taksonomi Bloom, orang anak Cradwell, anggaplah itu yang terbaru gitu ya. Anggaplah yang terbaru. Kalau di soalnya seperti itu. Yang mana ini? Yang A. Kalau yang kebalik, yang bawah ini ya. Ini yang lama. Yang lama. Ingat, mengerti, memakai, manis yang lama. Kalau yang B ini apa? Ranah apa? Taksonomi Bloom, ranah afektif. Terus yang C, ranah psikomotor. Begitu. Ini sudah lengkap. Jadi kalau nanti panjenengan baca soal ini sudah ada tiga ranah. Kalau buka modul di halaman mana ini? Ini masuknya teori belajar. Tapi kalau panjenengan lihat di teori belajar bagian modul pedagogik khusus itu kelihatannya tidak masuk di modul 1, tapi kelihatannya masuk di modul desain pembelajaran. Jadi modulnya beda. Kalau jenengan lihat di modul PPG ini masuk modul 1, masuk teori belajar. Jadi kan saya katakan tadi di PPG modulnya dipotong, diberikan pada jenengan. Nomor 14. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar berjalan dengan baik jika guru memberi kesempatan pada peserta didik, kata kuncinya menemukan sebuah aturan. Ini apa? Menemukan aturan. Menemukan kira-kira masuk mana? Teorinya dulu masuk mana? Masuk kognitif. Menemukan. Kalau kognitif itu menyusun, membentuk. Gitu. Bedanya gitu. Kata kuncinya menemukan itu biasanya kognitif. Karena mencari, proses menemukan berasal dari kata kognitif. Tinggal kita lihat. Jean Piaget ini tokoh apa? Jean Piaget. Yang dipelajari apa? Ayo Jean Piaget. Ayo. Menek nang dhuwur, menek liwat. Semuanya A, B, C, D itu tokoh untuk kognitif. Semuanya. Pokoknya kalau dia berbicara struktur otak, struktur cara anak memahami, itu adalah kognitif.
Ausubel pembelajaran bermakna. Di sisi lain, Brunner berbicara tentang cara anak menangkap materi, tapi di sisi lain juga Brunner berbicara tentang ini. Ini disebut namanya adalah free discovery learning. Free discovery learning. Free artinya bebas, discovery menemukan, pembelajaran menemukan secara bebas. Yang ditemukan kita mencari konsep pengetahuannya secara bebas. Terjemahannya rediscovery learning seperti itu. Nomor 15. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret. Umurnya berapa? Operasional konkret 7 sampai 12 ya. Sehingga mereka kurang memahami materi pembelajaran yang digunakan guru karena secara verbal. Kalau secara verbal ini masuk apa? Operasional formal. Karena dia menggunakan kata-kata. Kalau menggunakan kata-kata menurut Brunner, dia berada pada tahap penyampaian materi menurut Brunner pada kasus ini simbolik. Ini gunanya teori belajar ini di sini. Ketika kita akan menggunakan media, ketika kita mengajar. Tapi kadang kan kita menggunakan asal tidak menggunakan teori. Ya enggak apa-apa, semuanya asal tepat gitu. Nah, ketika dia simbolik orang mudeng, maka kata Brunner turunkan tarafnya, yaitu menjadi ikonik. Ketika menjadi ikonik, maka dia menjadi media gambar dulu. Atau media, tapi di sini yang efektif media poster juga gambar Pak, media cetak ya gambar Pak. Berarti jawabannya kan banget Pak kayak gue. Yang kondisi didelang batang soalnya gitu. Kita tidak, kalau dia berada menggunakan benda nyata berarti dia berada pada tahap enaktif. Pertanyaannya paling efektif. Pertanyaannya paling efektif. Paling efektif enaktif kan pilihan terakhir. Kalau Anda paling efektif itu nanti ketika Anda takut menggunakan ikonik itu ramudang juga, maka kita pilih yang pilihan terakhir. Langsung menggunakan pilihan terakhir. Menggunakan benda nyata. Jadi kalau pertanyaannya efektif, maka pilih yang paling terakhir sendiri gitu saja. Kecuali di sini dikatakan dia harus ikonik kayak gitu, maka dia harus pilih yang salah satu dari A, C, D, E gitu. Tapi karena di sini paling efektif, maka dia menggunakan dianggap anak itu pada tataran enaktif. Dianggap ya, dianggap. Karena belum tentu anak itu sebenarnya mungkin masih berada di tataran ikonik, tapi sama panjenengan daripada nyong bolak-balik nganggo media, kan ya, daripada nyong bolak-balik mengkomulang maning, ya langsung saya turunkan ke enaktif. Maksudnya soal ini seperti itu. Nomor 16. Pada suatu proses pembelajaran, kebetulan hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Guru tersebut telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan budaya daerah masing-masing. Masuk dalam modul karakteristik peserta didik, tapi kalau saya tanya, dalam pembelajaran ini guru menggunakan teori apa? Teori apa? Kultural. Humanistik. Teorinya humanistik supaya dia menghargai jasa-jasa para pahlawan gitu. Teorinya teori humanistik pertanyaannya. Tapi kalau pertanyaannya tindakan guru memperhatikan karakteristik apa, maka dia kultural gitu. Saya akan tanya itu ya. Kalau etnik apa? Suku ya. Kenapa pilihannya tidak suku?
Padahal di sini ada tulisan menggunakan menggunakan busana daerah masing-masing. Hari Pahlawan gitu ya. Jadi di sini kita lihat kasusnya ya, kasusnya. Jadi tujuannya pada proses pembelajaran kebetulan hari ini berada pada bertepatan dengan hari Pahlawan. Guru tersebut ini di sini ada persatuan. Kalau di sini saya tukar hari Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda. Maka di sini karakteristik peserta didiknya berubah ke etnik. Jadi tergantung kasusnya ya, kasusnya. Ini etnik dan kultural kadang-kadang agak ada yang ketukar. Tergantung kasus di harinya ini, kasus di harinya. Terus kita lanjutkan. Yang nomor 17. Seorang guru melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya pejabat, ada yang buruh, ada yang pegawai swasta. Pak Adit, ada yang namanya Pak Adit, memberikan perhatian dan pelayanan sama. Nah, di sini yang panjenengan ini latar belakang. Kira-kiranya apa ini? Berarti status sosial. Ini karakteristik peserta didik, kalau gampang. Kita lanjutkan ke nomor 18. Seorang guru ketika melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik peredaran darah. Peredaran darah, melakukan pretest, kata kuncinya di sini. Dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Hal ini berarti guru memperhatikan pretest itu tujuannya kemampuan ya, kemampuan awal. Kalau motivasi belajar, motivasi belajar ini tadi untuk mengecek anak itu pragmatis atau tidak begitu ya. Yang tadi ketikanya, apa dia pragmatis, apa dia reflektor, apa dia masuk ke dalam aktivis tadi. Perkembangan sosial, bagaimana ini yang dimaksud perkembangan sosial? Ya nanti kita akan bahas di soal bawahnya. Kita lanjutkan pada nomor selanjutnya. Pak Udin ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar file video audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahas oleh Pak Udin, sehingga hasilnya menjadi baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan ini masih masuk dalam bab karakteristik peserta didik. Pertimbangannya apa tadi? Ini terkait dengan teori Brunner. Gaya belajar ya, gaya belajar peserta didik. Untuk memfasilitasi yang tadi audio visual dan satu lagi kinestetik. Nomor 20. Berikut ini pemahaman high order thinking skill. Artinya apa, Ge? Dhuwur, jalukan, pikiran, kemampuan. Jalukane pikiran-pikiran sing dhuwur-dhuwur. Berarti ngimpi. Ngimpi. Kepengin bisa sing ana nang ngimpi iku ya. Jalukane kedhuwuran iku. Order thinking skill. Ngimpi. Ya pokoknya kayak gue lah. Katok-katoknya ya paham. Sebuah situasi belajar yang memerlukan strategi pembelajaran yang holistik. Apa pengertian holistik? Holistik. Kalau holi sendiri suci, tetapi kalau ditambah itik jadi beda. Holistik itu artinya menyeluruh. Jadi beda jauh kan? Holi dengan holistik itu beda jauh. Holi suci, holistik ternyata menyeluruh. Jadi tidak bisa dipotong. Tidak bisa dipotong.
pada pembelajaran hot itu kita tidak boleh menerangkan sesuatu itu secara global, tapi harus spesifik, gitu maksudnya. Spesifik yang bisa dipraktekkan, digunakan oleh anak di sekitar rumahnya, digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Makanya di situ disebut pembelajaran apa yang berkaitan dengan lingkungan sekitar yang bisa langsung dipraktekkan. Pembelajaran apa senengannya? Kayak kalingan orang lah. Apa ya? Enggak, yang langsung bisa digunakan terkait dengan kegiatan. Pelajaran apa? Saintifik, bisa lain saintifik. Spesifik dan dapat langsung digunakan. Ya, pengertiannya seperti itu. Itulah soal hot. Tidak ada kata yang khusus sekali, itu tidak. Jadi spesifik bisa langsung digunakan. Kenapa? Karena ada anak yang pragmatis. Itu. Ada anak yang pragmatis. Ini kesalahannya di sini. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analitis dan pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Ya, ini ya. Sebenarnya ini ya. Bukannya sing ngimpi-ngimpi itu ya. Ngimpi. Kalau yang C, proses berpikir dasar, memahami materi, membuat kesimpulan, ini bukan ya. Kecerdasan dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah. Ini teori apa? Teori kecerdasan dipandang sebagai kemampuan yang tidak diubah. Kalau Anda tidak berbakat, berarti Anda tidak akan bisa mempelajari ini. Nah, itu maksud kalimat ini. Kecerdasan dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah. Bicara tentang bakat. Nah, kalau high order thinking skill itu berpendirian bahwa kecerdasan itu bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kalau ini namanya proses berpikir kompleks. Berpikir kompleks. Alah, apa pertentangannya dengan hot? Ini kan harus spesifik. Ketika diajak berpikir kompleks, ya melenceng dari tujuan. Lalu, nah ini pemahaman belajar adalah sesuatu dimensi. Itu artinya apa? Uni apa uni? Uni penyatuan ya. Berarti lintas dimensi. Lintas dimensi itu maksudnya lintas pemahaman. Kalau Anda orang IPS juga harus mempelajari IPA supaya bisa menjadi manusia seutuhnya, maksudnya seperti itu. Linear, hierarki, spiral, ini maksudnya penjabaran materinya. Anak spiral barang nggak apalah. Ini tidak masuk. Jadi arahnya ini ke belakang ini tidak tepat. Yang tepat adalah di sini artinya bukan penyatuan banyak. Di sini artinya negasi, artinya memandang sebuah pembelajaran hanya dari satu sudut pandang saja, satu cabang ilmu saja. Orang akan membagi permen antara adik dan kakak supaya adil, bagilah 5-5, atau membagi uang saku, bagilah 5.000. Itu dimensi, karena dia hanya memandang keadilan dari sudut pandang uangnya dibagi 2. Keadilan berdasarkan matematika kan begitu. Adil dalam matematika kan bagi langsung loro. Tapi adil dalam IPS beda lagi dengan PKN ya. Tergantung kebutuhannya. Nah, kalau dimensi hanya satu dimensi itu begitu. Nah, harusnya ini pemahaman belajar dari multidimensi. Multidimensi. Nomor 21. Berikut ini termasuk dalam high order thinking skill.
masuk dalam pengertiannya yang mana? Ini masalah C-an ini, kecean ini. C1, C2, C3 ini low. Kan begitu di modul panjenengan. Lalu yang bawah ini diabang-abangi. C4, C5, C6. Nah, ini high. Tapi yang high yang mana? Itu. Yang ini ya, yang B. Kita lihat nomor 22. Ya, dibaca hati-hati dulu. Ini prakteknya. Kita sekarang sudah masuk dalam prakteknya. Kognitif mencipta. Berarti di sini yang mana? Kalau mengelompokkan, masuk yang mana mengelompokkan? Mengelompokkan bahan dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Kalau ini yang jawabannya yang mana? Yang ini ya. Yang ini. Kalau mengelompokkan masuk yang mana? Apakah C4? C4 itu menganalisis. Begini. Nah. Enggak, ini serius. Ada mengelompokkan yang memang betul-betul masuk C4. Ada mengelompokkan yang hanya masuk C2. Nah, ini tergantung tindakannya. Kalau dia hanya mengelompokkan berdasarkan yang sudah dia ketahui, yang sudah misalnya begini. Tolong kelompokkan nama-nama benda berikut, tapi dia sudah belajar misalnya tentang benda mati. Kelompokkan nama-nama benda mati berikut. Maka dia mengelompokkannya hanya masuk C2. Tapi akan masuk C4 mengevaluasi jika yang dikelompokkan dia harus berpikir di atas menerapkan. Berarti ilmunya itu sudah berkembang dari apa yang dia punya, yang dia pelajari itu tidak ada. Ya, tidak ada. Di sini dia tidak, materi itu tidak dipelajari, tapi dia menggunakan informasinya. Contohnya bagaimana ini? Yang mengelompokkan C4. Mengelompokkan bahan-bahan yang berdasarkan hasil penelitian. Itu masuk C4. Contoh, panjenengan praktek, misalnya IPA. Kan ada benda yang dites menggunakan Lugol gitu ya. Kan dikelompokkan itu. Kan mengelompokkan berdasarkan percobaan. Di situ jadi C4. Karena apa? Karena dia melakukan percobaan, menerapkan. Kalau prakteknya itu menerapkan C3, tapi hasil pengelompokannya dia C4. Tapi kalau kelompokan benda-benda berikut yang mengandung karbohidrat, maka mengelompokkannya kan hanya berdasarkan ingatan. Ketika dia berdasarkan ingatan, dia C2. Tapi kalau dia berdasarkan hasil percobaan, dia jadi C4. Karena dia mengambil sesuatu yang bukan berasal dari otaknya, bukan berasal dari hafalannya. Kunci mengelompokkan C4 itu di situ. Jadi jangan itu ya. Ya kadang-kadang terkecoh, kadang ibaratnya ada yang menyeleksi di C2, menyeleksi di C4. Berarti nyong uli nganggo menyeleksi nang C4. Ya uli, tapi kan batang ininya, batang indikatornya kan harus dicek tindakan apa yang diinginkan di situ. Menyebutkan fungsi tanaman. C2 biasanya ya. Menjelaskan sifat tanaman. C2. Membedakan. Lihat batang soalnya. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni. Membedakan bisa masuk C4, bisa masuk C2. Bisa ya? Kalau membedakannya C2 ya. Kalau membedakannya itu berdasarkan yang ada di hafalan, maka itu C2. Kalau membedakannya dia berdasarkan pengetahuan baru, maka di sini C4.
Kalau ini saya masukkan sementara ke C4. C4. Tapi kadang membedakan ada yang masuk C2. Yang nomor 23. Pada proses RPP tertulis contoh merumuskan indikator. Ini membuat indikator. Menjelaskan kondisi, operasi hitung, dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran yang tepat syaratnya itu audien, behavior, kondisional, degree. Nah, ini yang puyeng. Tapi jangan puyeng. Saya akan susun dari depan. Kondisional, audien, behavior, degree. Ngarep dewek, bocah, ki bocah. Bocah. Perilaku. Tindakan guru. Tindakan guru. Ini hasilnya. Lihat sini. Tindakan guru kuwi sing apa? Disajikan, diberikan, ditayangkan. Itu kan tindakan guru kan? Itu adalah kondisi. Suatu keadaan yang digunakan oleh guru untuk memfasilitasi siswa supaya bisa. Itu kondisional. Jadi kalau saya ditanya, mana ini? Mana? Setelah melakukan proses pembelajaran ini. Kalau audien ini tulisan siswa tok, peserta didik tok, itu audien. Behavior itu menyangkut dua hal. Menyangkut kompetensinya, dan menyangkut materinya. Kalau degree itu hanya ini tok, secara benar, dengan tepat, itu degree. Degree kan artinya persetujuannya. Dengan benar, pengesahan lah. Secara benar, dengan benar, secara tepat. Kita lihat yang A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran praktik, ini kan berarti guru dan siswa ya. Berarti kondisional. Siswa audien. Lalu behaviornya dari mana? Dari ini. Dapat menjelaskan kondisi operasi hitung. Nah, sampai sini. Ini sampai sini pol. Ini behavior. Degree-nya tidak ada. Yang B, ini sama, ada degree-nya gitu ya. Ya, ini ada degree-nya. Yang C, siswa dapat, ini tidak ada kondisionalnya. Kadang juga ada yang meletakkan kondisional di belakang, tetapi secara struktur itu salah. Kalau yang D, tidak ada audien, adanya hanya behavior. Tidak ada degree juga. Ini ya. Terus yang E, tidak ada kondisi, tidak ada degree-nya. Tapi kondisionalnya ada. Kondisionalnya ada tidak? Ada. Sampai sini. Ini kondisional. Kondisional. Audionya tidak ada. Audionya tidak ada. Kalau C, apanya yang hilang? Kondisionalnya. Kan orang anak? Kondisionalnya. Dia langsung masuk kepada audien, behavior, degree. Gitu ya. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran masa lalu. Saya bicara masa lalu karena KTSP 2006. C adalah betul. Tanpa kondisional betul. Dibetulkan. Tapi kalau yang sekarang, menurut para pengawas, saya bicara menurut para pengawas, dan menurut buku, itu harus meletakkan kondisional. Harus ada. Kalau dulu-dulu ini kondisional tidak ada, tidak apa-apa. Tapi sekarang harus ada. Kita lanjutkan. Kita sampai nomor, ini nomor berapa sih? Minimal sampai nomor 25. 24. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran. Ini siswa dapat mendefinisikan. Ini kurang apa? Langsung siswa dapat mendefinisikan hewan unggas dan mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Ini kurang apa? Tujuan ini kurang apa? Kurang kondisional,
kurang degree. Nah, kita langsung gunakan pengetahuan yang sudah ada di atasnya ke bawahnya. Adapun pilihan strategi materi untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu menggunakan strategi pembelajaran deduktif. Artinya menunjukkan kesimpulan umum dulu, baru ke kesimpulan khusus. Unggas adalah hewan yang misalnya berkaki dua, kemudian memiliki sayap, makanannya biasanya biji-bijian gitu. Itu kesimpulan umum misalnya. Yang mana kira-kira itu? Yang kalau deduktif berarti masuk ke prinsip. Deduktif ya. Deduktif itu konsep dulu, maaf saya salah. Konsep. Nah, ya betul. Apa yang membedakan konsep dengan prinsip? Apa yang membedakan konsep dengan prinsip? Apa itu fakta? Begini, kalau siswa diminta untuk menyebutkan nama-nama unggas, itu fakta. Menyebutkan nama-nama unggas itu fakta. Kemudian kalau seperti itu deduktif itu konsep. Kalau siswa diminta untuk menentukan langkah-langkah, itu prosedur. Kalau siswa diminta untuk menjelaskan hubungan, itu prinsip. Hubungan berbagai konsep. Saya akan sajikan satu kasus begini. Konsep atau prinsip? Konsep atau prinsip? Konsep. Fakta juga. Konsep atau prinsip? Saya rubah soalnya jika saya kurung di sini boleh. Konsep atau prinsip? Konsep atau prinsip? Di sini ada berapa konsep? Kalau di dalam satu batang soal siswa menggunakan beberapa konsep, maka dia menjadi prinsip. Maka langkah-langkah hitung campuran itu prinsip. Gitu. Kalau dia berdiri tunggal, maka dia konsep. Gitu. Kalau dia berdiri tunggal sendiri tidak tercampur dengan konsep lain, maka dia itu begitu. Bedanya di situ. Nomor 25 terakhir insyaallah. Perencanaan pembelajaran menekankan pada proses keterlibatan siswa. Proses berarti ini kognitif gitu. Proses keterlibatan siswa secara penuh, kata kuncinya menemukan materi yang dipelajari. Yang mana? Menemukan materi. Inquiry learning ya? Iya. Inquiry. Lalu apa bedanya inquiry dengan discovery? Kalau sampai menemukan ini menemukan. Tapi kalau ada kaitannya dengan dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak jadi inquiry tapi dia sudah masuk pada pembelajaran kontekstual. Itu yang dimaksud di awal tadi yang saya tanyakan, apa yang bisa digunakan secara langsung itu pembelajaran kontekstual. Saya putus dulu di sini. Nanti